Di video kali ini saya akan mengulas lagi secara detail tentang bagaimana cara agar kandang ayam kampung kita, ya, ternak ayam kampung kita itu aman dari penyakit mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Kembali lagi bersama saya di sini, Seo Bakal Peternak, dan di video kali ini saya akan bersharing tentang cara mengantisipasi atau cara mengatasi penyakit mematikan di kandang, agar supaya tujuannya ya, sebenarnya saya paham dari ini terkait dengan pertanyaan ini, ya. Dan ini hanya salah satu contoh saja, banyak sekali yang menanyakan hal ini, dan hampir rata-rata sahabat bakal peternak, terutama buat yang pemula, itu mengalami ini bos. Adalah kematian massal yang disebabkan oleh virus atau penyakit mematikan, ya. Dan biasanya ini tidak butuh waktu lama, paling lama 10 hari itu sudah habis sekandang untuk yang populasi besar. Nah, di video ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengatasinya supaya jangan terjadi penyakit pandemi penyakit mematikan itu di kandang kita. Oke, untuk itu sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa like video ini dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, baiklah bosku. Sebenarnya ini materi yang seringkali sudah saya singgung di video-video sebelumnya, karena mengingat video kita udah 300-an ya. Tetapi nggak masalah, karena performa setiap video itu beda-beda bos. Performa setiap video beda-beda, sehingga ada yang dijangkau oleh sahabat bakal peternak, ada juga yang tidak. Jadi di video kali ini saya akan mengulas lagi secara detail tentang bagaimana cara agar kandang ayam kampung kita, ya, ternak ayam kampung kita itu aman dari penyakit mematikan. Cara untuk mengatasi penyakit mematikan di kandang ternak ayam kampung kita ini, yang pertama itu adalah kita menggunakan metode perawatan herbal. Harus herbal bos. Kenapa? Kalau kimia itu bukan perawatan namanya. Nah, kalau biasanya kan ayam sudah sakit baru dikasih kimia. Tetapi yang namanya perawatan itu adalah mencegah sebelum mengobati. Berarti metode perawatan bakal peternak, versi bakal peternak itu adalah menggunakan metode herbal, yaitu menggunakan pohon-pohon, rempah-rempah, jamu-jamuan. Itu adalah metode kita bos. Jadi apakah, pertanyaannya timbul pertanyaan, ya, ini juga pernah disinggung oleh beberapa sahabat bakal peternak, bahwa bang, sebenarnya jamu-jamuan itu obat apa enggak sih? Nah, kalau yang ini jawabannya adalah relatif bos. Tetapi umumnya ketika ayam saya bermasalah dengan penyakit, dan ada beberapa contoh di beberapa video yang lewat-lewat, itu saya mempraktikkan menggunakan metode penyembuhan itu dengan herbal. Jadi jawabannya adalah relatif, bisa sampai digunakan untuk perawatan, juga bisa digunakan untuk pengobatan. Oke bosku, jadi yang pertama, yang paling utama adalah menggunakan jamu-jamuan atau herbal. Herbalnya apa saja? Nah, di channel bakal peternak ini ada playlist, sampean klik aja playlistnya, di situ lengkap tentang pengobatan maupun perawatan herbal untuk ternak ayam kampung. Sampean klik aja, sampean nonton aja video-videonya, atau nanti di deskripsi video nanti akan di bawah akan saya tampilkan ya linknya, untuk bisa sampean pelajari tentang bagaimana metode perawatan menggunakan herbal. Jadi perawatan herbal itu banyak macam bos, tetapi khusus di bakal peternak saya hanya menggunakan 4 bahan utama. Dan dari sekian banyak racikan, ya, ntar bos, asapnya ngeri. Dari sekian banyak komposisi racikan, ya, saya paling sering menggunakan 4 bahan utama ini. Apa saja? Yang pertama adalah jahe. Jahe, atau kalau di saudara-saudara kita di Malaysia sana, di Melayu sana, itu menyebutnya sebagai halia. Jahe, ya. Jahe itu manfaatnya banyak sekali bos. Jadi kalau sampai menggunakan metode
herbal menggunakan jahe ini, saya yakin ayam sampean itu akan sehat walafiat. Ya, itu yang pertama menggunakan jahe atau bahasa Melayunya halia. Kemudian yang kedua menggunakan kunyit. Ya, kunyit ini sangat baik. Ini kunyit ini adalah salah satu metode pengobatan atau metode perawatan ternak ayam kampung yang paling mantap pokoknya kalau kunyit ini. Kenapa? Karena dalam jangka waktu yang panjang ini akan melapisi organ pencernaan, bos. Akan melapisi organ pencernaan sehingga virus bakteri yang masuk melalui organ pencernaan itu tidak mudah menyerang ayam. Nih manfaatnya kunyit nih ya. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan bawang putih. Nah, seperti yang kita ketahui, bawang putih ini salah satu manfaat terbesarnya adalah mempercepat proses penyembuhan. Oke bosku, dari sekian banyak manfaat nih, salah satu manfaat terbesarnya adalah mempercepat proses penyembuhan. Kemudian yang terakhir, ini bisa dibilang kategori herbal, juga bisa juga enggak. Saya menambahkannya menggunakan gula merah. Jadi gula merah ini sebagai nutrisi tambahan untuk pelengkap bahan pakan. Itu yang pertama, manfaat utamanya. Selanjutnya yang kedua, manfaat gula merah ini adalah untuk sebagai pemicu probiotik EM4 agar aktif, supaya jamu-jamuan kita ini bisa tahan berbulan-bulan. Oke bos, jadi metode agar mengatasi ayam kita terhindar dari penyakit mematikan, gunakanlah perawatan secara herbal ya. Jadi nggak usah lagi mikir harus ngapain, herbal saja. Herbal itu nggak mahal bos, empon-empon, rempah-rempah itu nggak mahal. Dengan komposisi 1:1 sampai buat 2 on atau 3 on ya, 3 on per bahan itu bisa tahan sebulan. Nah, sampean boleh pemberiannya itu di pakannya, berikan berapa mililiter gitu kan untuk campuran bahan pakan, diaduk di pakannya kemudian diberikan ke ayam. Kenapa tidak diberikan di minumnya? Boleh, tetapi umumnya kalau minumnya ini kan kadang nggak 1 hari habis, sehingga dia mudah basi. Jadi sebaiknya juga saya lebih menyarankannya campurkan ke bahan pakan aja, lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap oleh pencernaan ayam. Itu yang pertama bos. Kemudian yang kedua, metode perawatan ternak ayam kampung agar terhindar dari penyakit mematikan adalah itu, sampean kalau ternak ayam tidak menggunakan metode asap-asapan seperti itu, atau biasa kita sebut dengan bahasa kerennya adalah fumigasi, pengasapan, maka percaya saja bos, saya nggak doakan ayam sampean akan lebih rentan terkena penyakit mematikan kalau sampean nggak pakai itu. Kenapa? Karena salah satu untuk mencegah virus masuk ke dalam kandang dan kemudian menekan angka penyebaran populasi nyamuk di dalam kandang itu adalah dengan itu ya. Jadi rutinkan fumigasi pengasapan. Kalau nggak bisa 2 kali sehari, sekali sehari udah cukup. Kalau nggak bisa sehari sekali, minimal seminggu itu 3 atau 4 kali ya bos ya. Bahan bakunya apa nih? Bahan bakunya apa bos? Di sini yang paling sering saya gunakan itu adalah terutama daun-daun kering ya, karena ini kan ada pohon mangga nih, tuh pohon mangga tuh, daun-daun keringnya saya sapu. Kemudian untuk bahan baku utamanya adalah saya menggunakan sabut kelapa nih, sabut atau batok kelapa itu nih, tuh sabut atau batok kelapa yang saya bakar. Saya bakar dengan sampah-sampah yang lain seperti ranting kering, daun-daun kering, itu saya campurkan kemudian saya bakar. Saya buat aja seperti ini. Boleh kalau seumpamanya di musim hujan ya, di musim hujan kita nggak bisa bakar di area terbuka ya, kita pakai ini panci. Jadi panci-panci bolong yang dari dapur yang nggak kepake itu ya pakai aja itu bos, pakai, nanti dibakar di situ kemudian diletakkan di daerah yang tidak terkena air hujan. Buat aja pengasapan. Dari dulu bos, saya masih umur 13 tahun ternak itu udah diwanti-wanti, kalau ternak ayam kampung ya, atau ternak ayam, ternak unggas, itu sebaiknya menggunakan pengapian. Jadi rajin bikin api lah ceritanya, kalau orang tua kita dulu bilang tuh bikin api. Dan ini banyak yang membuktikan bos. Saya loh dari umur 13 tahun ternak, walaupun tidak sepanjang waktu
Itu jadi ada jeda beberapa tahun saya nggak ternak, tapi ya umumnya dimanapun saya tinggal menetap saya pasti ternak. Itu saya nggak pernah kena yang namanya penyakit mematikan yang ibaratnya mati semua, itu ya nggak pernah, bos. Jadi di sini kuncinya adalah fumigasi pengasapan, rajin bikin api itu, bos, kuncinya. Oke, bosku. Kemudian yang ketiga, rajin bersih-bersih kandang. Nah, secara otomatis kalau sampean rajin bakar-bakar seperti itu, anggaplah sampean bakar sampah ya. Secara otomatis kan sampean bersih-bersih kandang nggak? Ya bersih-bersih, bos. Kemudian nih untuk kotorannya ya, kalau kotorannya semuanya banyak numpuk di bawah-bawah seperti itu, ya disapu. Kalau dia kering ya disapu, kemudian dibakar. Toh bisa jadi kompos, bisa jadi pupuk untuk tanaman. Ya. Karena penyebaran bakteri atau media perkembangan bakteri itu justru di kotoran ayam ya, yang mudah memicu amonia dan lain sebagainya, sehingga kandang kita mudah bau, amonia naik, ayam kena senot ya, buta semua ya. Kemudian lagi berikutnya adalah pembersihan wadah pakan dan minum ayam. Ini juga penting banget nih, bos. Jangan disepelekan, jangan dianggap remeh ya. Ini sih yang kadang saya akuin banyak sahabat bakal peternak atau rekan peternak seluruh Indonesia itu yang mengabaikan hal ini. Capek ya, hari-hari masa cuci terus, hari-hari masa cuci. Ya memang kalau nggak mau nyuci terus setiap hari ya nggak usah ternak. Nih seperti ini nih, bos, nih dicuci ya kan, nih seperti ini dicuci tuh di sana itu dicuci, dibersihkan ya. Nih itu harus dicuci, bos. Kalau nggak dicuci ya basi ya, hitungannya itu jadi mudah berkembang bakteri, kemudian nanti diminum ayam ya sama aja, bos. Terakhir dan yang ini tidak kalah pentingnya, bos, adalah pakan fermentasi. Dan ini juga salah satu yang banyak kontroversial ya di kalangan peternak ayam kampung. Tetapi saya dari sepengalaman saya selama ini menggunakan pakan fermentasi sih no problem, selama penggunaannya itu tidak berlebihan. Oke, bos ya. Jadi di beberapa tahapan DOC, pembesaran sampai kemudian indukan itu relatif aman selama tanda kutip tidak berlebihan, karena sesuatu yang bagus pun kalau berlebihan juga hasilnya akan kurang bagus. Jadi salah satu manfaat besar nih dari pakan fermentasi adalah salah satunya menekan angka kematian. Jadi boleh percaya boleh enggak, buat para peternak yang menggunakan pakan fermentasi di peternakannya atau di kandangnya, saya perhatikan nih pasti rata-rata kematiannya itu kecil, angka kematiannya kecil. Jadi buat sampean yang mungkin dari semua materi bakal peternak di video ini rata-rata sudah diaplikasikan, tapi pada kenyataannya itu penyakit mematikan tetap masuk dalam kandang. Jadi gini, bos, kalau sampean melakukannya tidak secara disiplin atau tidak konsisten atau berkelanjutan, yang pasti itu ayam sampean tetap mati. Nah, tetapi apa yang poin-poin penting yang saya sebutkan tadi, ini yang sudah saya buktikan selama belasan tahun beternak ayam kampung, dan memang kenyataannya tuh ayam saya tidak ada yang mati sekandang hanya karena faktor penyakit mematikan. Dan sebagai tambahan yang terakhir adalah sanitasi dan biosecurity. Walaupun di poin yang ketiga itu sudah saya sebutkan tentang kebersihan wadah pakan minum adalah bagian dari sanitasi, tetapi di sini saya ingin menambahkan adalah biosecurity. Biosecurity ini apa? Biosecurity ini adalah lalu lintas kandang, lalu lintas manusia dan hewan di sekitar area kandang. Ini penting, bos, dan ini yang kadang disepelekan. Contoh salah satu yang pernah saya alami nih ya, saya beberapa waktu lalu itu diundang oleh salah satu teman saya di sini, sesama peternak, sekaligus mau konsultasi. Jadi diajaklah saya ke sana. Waktu itu saya berangkat hampir menjelang sore, jadi saya melihat kondisi kandangnya yang boleh dikata miris ya, miris. Dalam satu hari kematian itu hampir 20 ekor per hari, dan rata-rata yang diserang itu adalah ayam-ayam pembesaran. Dan sampai hari ini, sampai video ini rilis, dari total populasi kurang lebih sekitar 500 ekor itu hanya bersisa 20 ekor lebih saja yang mampu survive, sisanya selesai. Nah, masalahnya adalah
Ketika saya pulang, saya langsung kontak dengan ayam saya di kandang, saya langsung kasih makan dan lain sebagainya. Alhasil yang saya bawa dari kandang teman itu ternyata terpapar di kandang saya. Terpapar di kandang saya, dan tidak menunggu waktu lama bos, sorenya saya kasih makan, besoknya itu sudah ada beberapa ayam saya itu yang mati. Jadi segitu parahnya tentang biosecurity ini bos. Jadi biosecurity ini penting sekali, makanya seluruh peralatan kandang, kemudian sekitar area kandang itu wajib steril. Nah, menggunakan apa sterilnya? Sterilisasi kandang saya sudah sebutkan, tidak cukup hanya dengan disapu-sapu seperti ini. Makanya banyak sekali kalangan di video bakal peternak yang komentar, kandang bakal peternak ini selalu bersih dan rapi. Ya iyalah bos, karena kita kan mau ayamnya sehat. Kemudian tidak cukup hanya dengan disapu saja, tetapi juga perlu disterilisasi. Menggunakan apa? Sampai boleh menggunakan air sirih tua yang dihaluskan, kemudian dicairkan menggunakan air, disaring, kemudian disemprotkan ke seluruh area kandang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh menggunakan air probiotik. Kalau nggak ngerti air probiotik itu apa? Air probiotik adalah air EM4 plus gula merah yang didiamkan selama 10 menit. Boleh menggunakan EM4, boleh menggunakan SOC HCS, boleh menggunakan Nitrobacter TJ atau probiotik yang lain ya. Terus apakah boleh pakai molase, nggak pakai gula merah? Boleh, boleh. Kan tujuannya molase dengan gula merah kan kurang lebih sama. Nah, penyemprotan ini wajib dilakukan itu minimal sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu minimalnya. Jadi semakin sering semakin bagus. Tujuannya untuk apa ya? Sterilisasi kandang bos. Kemudian yang ketiga, menggunakan pemutih pakaian. Menggunakan pemutih pakaian dengan takaran dosis 1:9. 1:9 itu adalah 1 ml pemutih pakaian dan 9 ml air. Jadi totalnya 1 liter. Jadi 9:1. Jadi kalau sampean pakai 2 liter air ya 2 ml pemutih pakaian dan 2 liter air, semprotkan ke seluruh bagian kandang. Kena ayamnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke bos, sampai di sini. Kalau seumpamanya nih sampean ada yang masih kurang jelas atau ini silahkan komen di bawah. Kalau umpamanya sempat nanti saya jawab, saya balas. Kalau tidak, nah kemungkinan nanti akan kita bahas ulang di live streaming bakal peternak. Cuman live streaming kita belum bisa terjadwal dengan baik ya bos ya, dikarenakan saya juga waktunya masih terbatas. Kadang pulang dari kantor bisa malam ya kan, tengah malam. Kalaupun saya punya waktu di awal biasanya udah capek banget ya, jadi langsung istirahat dan tidur. Jadi nggak sempat live streaming lagi. Tetapi ada nanti di waktu-waktu dimana saya senggang, saya pasti live streaming. Oke bosku, yang pastikan selalu, pesan saya sebelum kita akhiri video ini, pastikan selalu kandang sampean itu dalam kondisi bersih, kering ya, bersih dan kering. Kemudian terapkan hal-hal poin-poin yang saya sebutkan tadi di awal sampai akhir video ini, dan jangan biarkan satupun tidak sampai lakukan, dan lakukan itu secara berkelanjutan dan disiplin. Oke, jangan dilakukan sekali kemudian 2 bulan lagi enggak, wah itu repot tuh urusannya. Saya nggak jamin kok soal itu. Dan jangan sampai katakan bahwa saya ngada-ngada ketika sampai penerapannya juga tidak disiplin. Sepengetahuan saya bos, kalau semua poin yang saya sebutkan tadi sampai terapkan dengan disiplin dan berkelanjutan, saya jamin ayam sampean itu juga akan jauh dari yang namanya penyakit mematikan. Oke, jadi di video tentang bagaimana cara mengatasi penyakit mematikan di kandang ayam kampung ya, khusus peternak ayam kampung, ini solusinya di video ini. Dan jangan lupa sampean share dan like video ini. Oke bosku, ini sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Semoga bisa terus memberikan motivasi, inspirasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku.